Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu alam umuri dunia wadihin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Rizky Romdon yang telah memberikan kita kesempatan untuk presentasi melalui video ini. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Siti Novita Mulyani sebagai moderator, juga pemateri ketiga. Saya di sini bersama rekan-rekan. Yang pertama yaitu pemateri pertama, namanya Atin. Pemateri kedua yaitu Sita. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan tentang sejarah HAM dalam Islam. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa sih itu artinya sejarah, apa sih itu artinya HAM dalam Islam. HAM dalam Islam pada dasarnya adalah anugerah Allah yang terbesar kepada manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Khalifatullah tanpa diskriminasi antara satu dengan yang lainnya. Jadi, maksudnya adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, yang terbesar yang diberikan kepada manusia dalam menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi dan fungsinya tanpa diskriminasi atau tanpa kekerasan antara satu dengan yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah HAM. Salah satu kegigihan Nabi dalam memperjuangkan HAM, yakni memurnikan ajaran maupun kebiasaan yang ada pada zaman Rasulullah SAW, yaitu dengan tradisi masyarakat Arab Jahiliyah di Mekah yang sangat bertentangan dengan konsep HAM. Maksudnya begini, salah satu kegigihan Nabi dalam memperjuangkannya itu, dalam memperjuangkan HAM-nya, dengan memurnikan ajaran Islam maupun kebiasaan yang melekat pada tradisi masyarakat Arab Jahiliyah di Mekah yang sangat bertentangan sama sekali dengan konsep HAM. Yang selanjutnya, dalam catatan sejarah Islam juga sudah mengenal sejarah apa yang disebut dengan HAM. Salah satunya dibuktikan dengan adanya bentuk perjanjian konkret yang disebut sebagai Piagam Madinah pada tahun 622 Masehi. Nah, pada catatan sejarahnya telah dibuktikan dengan adanya perjanjian konkret yang terjadi pada Piagam Madinah yang terjadi pada tahun 622 Masehi. Selanjutnya, dalam perkembangannya, HAM diartikan sebagai sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Karena ia adalah seorang manusia. HAM berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun yang bersifatnya universal atau menyeluruh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam HAM. HAM terbagi ke dalam beberapa bagian. 1. Hak hidup. Hak hidup dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Yang kedua, hak kemerdekaan dijelaskan dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 41. Yang ketiga, hak bersamaan dijelaskan dalam hadis. Yang keempat, hak keadilan dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 49. Yang kelima, hak pengadilan yang adil dijelaskan dalam hadis. Yang keenam, hak menjaga diri dari kewenang-wenangan dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 58. Yang ketujuh, hak perlindungan dari siksaan dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedelapan, menjaga kehormatan dan prestis dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang kesembilan, hak bersosialisasi dijelaskan dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Yang ke-10, hak kemerdekaan berpikir, keyakinan, dan pendapat dijelaskan dalam Qiyas Al-Ahzab ayat 60-61. Yang ke-11, hak beragama yaitu dijelaskan dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat. Dan ke-12, hak dakwah dan ceramah dijelaskan dalam Qiyas Yusuf ayat 108. 13, hak ekonomi dijelaskan dalam Quran Surat Al-Jasiyah ayat 13. Yang ke-14 dijelaskan dalam hak kepemilikan dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Dan yang terakhir, hak migrasi dan mukim dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 97.
Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Yang terakhir yaitu pemateri ketiga yang saya jelaskan tentang dalil nakli tentang HAM. Advertisement daftar Quran surat An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadzakkarun, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberikan pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.